Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, karena tidak ada jalan keselamatan ya di luar Yesus yang disediakan oleh Allah bagi manusia. Sorga tidak bisa disogok oleh agama, sorga tidak bisa disogok oleh perbuatan baikmu. Sorga hanya dapat saudara terima kalau saudara menerima jalan yang sorga beri, jalan yang Allah beri bagi manusia agar manusia diselamatkan. Dan jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Amin, puji Tuhan. Ya Sobat Waras, terima kasih. Hari ini kita akan bahas sebuah informasi. Ya, ini dari PBB. PBB mengatakan bahwa Palestina itu hancur total. Ratusan ribu bangunan berubah jadi gunung reruntuhan. Lalu ketika melihat persoalan ini, siapa yang mau disalahkan oleh PBB? Apakah PBB akan menyalahkan Israel atau PBB akan menyalahkan Hamas? Kalau saya menilai ya, sumber kehancuran ini adalah Hamas. Hamaslah yang mencari gara-gara. Hamaslah yang melakukan serangan brutal terhadap warga sipil Israel yang sedang berpesta, yang sedang konser musik, sedang menari, merayakan hari raya mereka. Hamaslah biang kerok kehancuran ini. Lalu kenapa dunia bahkan PBB menyalahkan Israel ya sebagai sumber masalah? Ya, kenapa Konoha begitu buta dan benar-benar TOLOL ya kan, mengutuk Israel? Padahal kita tahu sendiri sumbernya pada 7 Oktober adalah Hamas dan termasuk Konoha. Bahkan mantan Presiden Konoha memuji-muji Hamas dengan aksi Hamas adalah aksi yang luar biasa, aksi yang terpuji. Bahkan pekikan, takbir Allahu Akbar, sujud syukur dilakukan oleh pemimpin Hamas, bahkan warga-warga dunia pendukung Hamas ya. Kenapa? Mereka bersukacita ketika Hamas melakukan serangan kepada Israel, tapi ketika Israel melakukan serangan balik dan memporak-porandakan Hamas ya, lalu dunia marah. Ini waras nggak sih sebenarnya dunia ini? Ya, tapi itulah kawan-kawan ya. Oke, sebelum kita bahas informasi ini, saya ucapkan terima kasih dulu ya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat penambahan saldo 150.000. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport Pavel. Kalian semua luar biasa. Terima kasih untuk kebaikan hati kalian. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Sobat Waras yang ingin mensupport Pavel, Sobat Waras bisa support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ini informasinya kawan-kawan. PBB Palestina hancur total. Ratusan ribu bangunan berubah jadi gunungan reruntuhan. Wah, ini menarik kawan-kawan ya. Lebih dari 360.000 bangunan di Gaza dilaporkan hancur ya, berubah menjadi gunungan reruntuhan hingga menyebabkan munculnya bencana lingkungan berskala besar. Menurut laporan Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNEP, akibat banyaknya bangunan yang hancur, kini reruntuhan bangunan di jalur Gaza telah menggunung dengan total mencapai 39 juta ton. Reruntuhan itu menggunung akibat pengeboman intensif yang terus-menerus dilakukan Israel sejak 7 Oktober tahun lalu. Ya, peningkatan konflik sejak 7 Oktober 2023 menyebabkan 39 juta ton reruntuhan bangunan menggunung, tegas UNEP dikutip dari Middle East Mirror. Ya, kawan-kawan, kehancuran ini ya akibat serangan Hamas, kawan-kawan ya. Tak hanya memicu gunungan reruntuhan, serangan Israel menggunakan bom nuklir juga membuat Gaza terpapar risiko polusi tanah, air, dan udara. Saya kok ini berita Konoha ini kok ngawur ya. Sejak kapan Israel menggunakan nuklir? Ya, sejak kapan Israel menggunakan bom nuklir? Ya, inilah kawan-kawan berita yang disampaikan oleh berita-berita Konoha seperti Tribun ini kawan-kawan.
berita mereka itulah berita yang selalu asal mangap, asal menulis berita. Kalau Israel menggunakan bom nuklir, waduh, sudah ini ya, Israel tidak pernah loh dalam informasi yang saya dapat, Israel tidak pernah loh menggunakan bom nuklir. Tapi lihatlah berita-berita Konoha ini kawan-kawan ya. Ya, hal itu menyebabkan kerusakan ekosistem alam ya terancam tak dapat dipulihkan. Amunisi dan bahan peledak di kawasan padat penduduk mencemari tanah dan sumber air, kata Badan PBB, menyoroti potensi pencemaran dari logam berat yang bocor dari panel surya yang rusak. Ya. Lalu perang yang tak kunjung mereda memaksa masyarakat Gaza harus hidup berdampingan dengan tumpukan sampah. Selain merusak pemandangan, sampah-sampah itu menghasilkan bau busuk yang menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan dan lingkungan pengungsi Gaza. Kami tidak pernah tinggal di dekat sampah sebelumnya, kata Asmahan Al-Masri, pengungsi yang berasal dari Beit Honan di utara, yang saat ini menetap di sebuah lahan tak digunakan di Khan Yunis. Saya membiarkan pintu tenda saya terbuka agar saya bisa menghirup udara segar, tetapi tidak ada udara sama sekali. Baunya sangat mengganggu, kata Asmahan, dikutip dari BBC Internasional. Ya, kondisi serupa juga dialami keluarga Masri yang saat ini tinggal di sebuah kamp dekat Universitas Al-Aqsa. Masri dan 16 anggota keluarganya harus hidup berdampingan dengan kawanan lalat dan hewan penggerak akibat lingkungan dipenuhi tumpukan sampah. Menurut catatan Badan Bantuan dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, sampah di seluruh Gaza telah mencapai 300.000 ton. Gaza dilanda penyebaran penyakit. Lalu salah siapa ini kawan-kawan? Apakah kalian akan menyalahkan Israel? Ya, bahkan ya kawan-kawan, judul berita ini mereka mengatakan Palestina, padahal sebenarnya yang hancur total itu bukan Palestina tetapi Gaza. Tapi mereka mulai mengangkat nama Palestina ya karena inilah kawan-kawan ya, mereka itu sedang berusaha memframing dan agar dunia itu marah kepada Israel ya kawan-kawan ya. Itulah cara-cara dan strategi manusia-manusia kampret ini kawan-kawan ya. Ya, kondisi di Gaza yang semakin memprihatinkan memaksa sebagian besar warga minum air limbah untuk bertahan hidup. Ya, jadi ya ini berita-berita yang lagi-lagi kawan-kawan, semua ini belum dapat kita percayai. Ya, karena ini berita-berita yang kebanyakan hoaks. Hal ini diungkap oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan. OCHA menjelaskan situasi mengerikan terjadi pasca fasilitas ya desalinasi dan terganggu karena kekurangan bahan bakar dan listrik sejak pertengahan Oktober tahun lalu. Kondisi ini membuat fasilitas desalinasi gagal melakukan penyaringan, sehingga stok air bersih terus menipis di tengah membludaknya jumlah pengungsi. Kondisi tersebut makin diperparah dengan tindakan pemerintah Israel yang memperlakukan blokade pasokan air bersih yang mengalir ke Gaza. Ya, hal ini yang membuat 2,3 juta warga Gaza semakin kesulitan mendapat pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dilansir di suatu lokasi pengungsian, jumlah rata-rata air yang tersedia per hari kurang dari 1 liter per orang, jauh di bawah persyaratan ya minimum yang diakui secara internasional untuk bertahan hidup, yaitu 3 liter per hari. Ya. Ya, imbas krisis air, otoritas ya kualitas lingkungan di Palestina mengungkapkan 66% warga Palestina di jalur Gaza menderita penyakit menular, di antaranya seperti kolera, diare akut, serta penyakit pencernaan akibat krisis air minum dan penutupan pabrik desalinasi air. Ya, jadi dengan persoalan ini, apa kita lihat ya? Kalau kita dari berita ini kawan-kawan, mereka tidak sama sekali tidak menyinggung bagaimana kekejaman Hamas yang akhirnya dibalas oleh Israel. Mereka langsung menyoroti serangan Israel pada 7 Oktober.
Mereka hanya menyoroti bagaimana Israel menyerang, tapi mereka tidak menyoroti bagaimana Hamas menyerang. Ya. Dan perkara ini kawan-kawan, tidak bisa mereka menyalahkan Israel begitu saja. Ya. Ini semua diakibatkan dari Hamas yang brutal, yang seakan-akan punya kemampuan untuk memusnahkan Israel. Tetapi mereka salah. Ya. Mereka berharap Israel bisa musnah. Itu hanyalah mimpi di siang bolong, ya, pepesan kosong, ya. Ya, bahkan kawan-kawan, Israel menghancurkan Hamas dengan luar biasa, yang akhirnya dunia berteriak-teriak hari ini, ya, menyala-nyalakan Israel. Biasa kawan-kawan, orang kalau sudah tidak punya kekuatan, kalau sudah tidak punya kemampuan, ya kerjanya teriak-teriak, ya kan? Dengan cara apa? Menyudutkan, menyalahkan Israel. Kalau memang mereka jantan, ya udah baku hantam saja sampai kelar. Siapa yang menang, ya dia kan. Itulah risiko perang, kawan-kawan. Jangan mau ngajak perang, tetapi ketika diladenin, malah kocar-kacir, malah kabur, malah minta-minta belas kasihan, ya, malah minta menyudutkan orang lain. Nah, inilah ajaran-ajaran teroris, ajaran-ajaran iblis, ya, ajaran-ajaran yang mereka pegang. Ajaran yang mereka pegang adalah yaitu Israel harus dimusnahkan. Dan inilah ajaran setan. Makanya kalau Anda pengikut ajaran setan, ya, Anda pasti akan binasa. Tidak ada ajaran dari Tuhan yang mengajarkan membunuh Israel supaya Anda masuk surga. Itu ajaran setan. Apalagi membunuh kafir supaya masuk surga, itu ajaran setan. Ya, oke, semoga bertobat para pengikut ajaran setan supaya Anda tidak binasa, ya, bersama para setan-setan. Oke, salam waras dan sampai jumpa lagi. Salam.